Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Glory Lampung. Nah, kali ini videonya itu gua mau ngebahas tentang atau apa ya, kasih tutorial atau kasih tips juga mungkin tentang gimana sih cara ngebongkar salah satu kamera. Gue punya kamera di sini yang ngalamin kerusakan, yaitu Fujifilm mirrorless tipenya series XA3. Nah, ini juga bisa berlaku untuk kamera Fujifilm XA2 atau XA10 atau XA20 yang masih mirip-mirip lah untuk bagian-bagian yang bisa didandan gitu, karena memang bodinya hampir mirip dan partnya juga hampir mirip. Oke, tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau misalkan gue di sini bukan ahlinya, jadi gue juga masih belajar juga, dan sebelum gue ngebongkar kamera ini gue juga tonton video-video lainnya, jadi nggak sembarangan gue asal bongkar dengan ilmu yang nggak ada. Jadi gue juga perhatiin dulu gimana step-stepnya, dan juga mungkin kalian juga datang sini karena kalian pengen bisa bongkar sendiri. Tapi sebelum kalian bongkar itu kalian mesti yakinin dulu kalian punya mental nggak, maksudnya berani nggak untuk ngebongkar. Kalau ragu lebih baik jangan, lebih baik kalian datangin tempat servis dan bongkar di situ. Tapi kalau memang kalian rasa mudah dan kalian sanggup dan bisa dan mental kalian ada, oke aja kalian bongkar dan ikutin tutorial dari gue ini. Dan juga bisa ikutin tutorial dari channel lainnya yang mungkin buat tambah referensi gitu. Jadi kalian cukup punya mental gitu, dan juga cukup pengetahuan untuk ngebongkar ini, jadi nggak sembarangan bongkar. Jadi intinya di video ini gue menekankan kalau misalkan ada kesalahan dalam pemasangan setelah tonton video gue nggak menanggung kerugian dari kalian, karena ini memang resiko yang kita tanggung sendiri kalau kita mau coba bongkar sendiri. Karena emang pertama bisa ngemat budget dan juga bisa buat pengetahuan kita juga gitu kalau ada kerusakan lagi. Jadi saksikan videonya. Kalau memang mau tahu cara bongkarnya, saksikan video sampai selesai. Langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi ini kamera Fujifilm X3 yang gue punya ya. Karena di sini kan gue punya rentalan kamera, dan ini rusak pada saat ada yang nyewa gitu. Karena mungkin udah umur juga dan mungkin kesalahan dalam pemakaian juga. Jadi kalau tanda-tandanya fleksibel kalian mau rusak itu begini nih. Biasanya dia garisnya udah mulai pudar gitu. Nah, itu kan bisa kelihatan tuh udah agak pudar ya. Ini agak susah sih kayaknya kalau nunjukin ke kalian. Karena emang cahayanya juga yang kurang. Tapi di sini nanti bisa kelihatan kok. Biasanya kalau udah mulai rusak itu dia agak pudar, lama-lama fleksibel atau LCD gambarnya itu tuh jadi warna-warna hijau gitu. Bahkan ada yang gelap, ada yang putih gitu, ngeblank gitu dia. Nah, warna cuman secara pemakaian masih bisa gitu kalau misalkan nggak digunakan, terutama selfie. Dia biasanya selfie nggak terbalik, ataupun waktu kita buka selfie-nya dia langsung berwarna hijau gitu, hijau biru gitu, biasanya begitu dia. Jadi udah nggak ini lagi. Ini gue coba terangin sedikit ya biar agak kelihatan. Gue setting sedikit cahayanya. Maaf kalau memang kelihatannya kurang bagus gitu. Nah, di sini seperti ini nih, bisa kalian lihat kan ya, warnanya hijau. Ini tapi selfie masih bisa kebalik sih. Tapi kalau fungsinya masih normal semua. Jadi permasalahannya itu udah positif lah, seperti ini tuh biasanya fleksibel karena emang penyakit umum ya. Semua juga biasanya tahu kalau pengguna. Nah, biasanya di sini nih penyebabnya nih. Entah itu putus atau jaringan fleksibelnya emang udah putus, sudah jelek, mungkin udah umur juga, udah sering dipakai ya. Tapi secara ini untuk LCD sih nggak masalah. Jadi ini mau langsung kita bongkar aja ya. Jadi semua aksesorisnya kalian buka dulu aja semuanya, memori, penutup ataupun baterainya kalian buka dulu sebelum dibongkar. Nah, selanjutnya kalian itu bisa beli ini, nanti gue kasih linknya nanti untuk fleksibel. Cuman sebelumnya kalian juga harus punya alat sederhana dulu untuk ngebongkar. Yang penting obeng-obeng gini lah, obeng, pinset gitu. Jadi bisa beli juga, atau yang udah punya ya bagus. Tapi yang belum punya ya setidaknya punya dulu alat-alat sederhana untuk ngebongkar elektronik kecil ya. Nah, untuk fleksibel di sini gue beli dengan harga ya murah lah, sekitar gak sampai 100 gitu di toko online. Nanti gue sertain linknya di bawah deskripsi ya. Nah, untuk selanjutnya itu di sini kalian harus wajib punya obeng ya, karena di sini dan juga itu ada untuk penampung. Nah, itulah alat-alatnya.
Ada juga untuk penampung apa sih, baut tadi ya. Alat-alat yang diperlukan kurang lebih seperti itulah yang harus kalian punya. Oke, selanjutnya itu kalian buka dulu aja nih. Kalian buka bagian sini nih. Di sini nih ada baut satu ya. Kalian tinggal congkel aja sedikit di bagian bodi pojok sebelah kiri itu ada baut yang tersimpan di dalam karet, apa itu ya namanya, karet atau kulitnya ya, bodinya ya. Nah, kalian buka kulitnya itu. Di situ ada baut +1. Selanjutnya bisa kalian buka baut yang ada di belakang LCD ya. Itu ada 3 kalau nggak salah, atau 2 gitu. Selanjutnya baut yang di dekat tripod ya, baut untuk tripod. Situ juga buka 2, nggak usah buka semuanya kan ada 4 tuh. Buka 2, dan juga di pojok kiri itu ada 1. Jangan sampai kalian lupa ya apa aja yang udah dibuka. Harus diingetin, kalau bisa sambil dipoto atau direkam biar nggak lupa gitu nanti kalau misalkan mau pasang lagi. Nah, tadi ada juga yang slip di situ 1, dan juga untuk di bagian charger tuh ada 2. Ada 2 baut lagi yang harus dibuka. Dan ini semuanya pakai baut plus ya. Ada 2 di situ. Jadi kalau emang agak susah, kalian itu kalau bisa kasih minyak kayu putih gitu kalau emang udah seret. Biasanya kan kalau udah lama gitu bautnya kan biasanya berkarat gitu. Nah, terakhir baru kalian buka baut hitam yang ada di bagian fleksibelnya atau bagian apa ya, di bagian kerangka untuk fleksibel atau untuk LCD. Nah, itu ada 4. Kalian buka 4-4-nya, dan jangan sampai bautnya juga hilang gitu. Jadi makanya gue wadahin di tempat gitu. Selanjutnya tinggal kalian buka aja bodinya pelan-pelan dengan penyongkel kayak gini nih. Pelan-pelan aja gitu ya dibukanya, jangan sampai kuat-kuat. Takutnya nanti waktu kalian buka kuat itu fleksibelnya keangkat putus. Kalau fleksibel yang udah rusak oke lah, ini takutnya fleksibel yang di bagian tombol-tombol itu putus juga gitu. Nah, ini bagian yang paling terpenting buat gua, menurut gua sih, karena gua juga di sini agak takut juga ngebukanya karena sempit dan takut putus. Nah, yang jelas kalian angkat sedikit gini aja, ambil posisi yang terenak baru kalian buka. Dan untuk ngebuka kuncian dari fleksibel ini harus hati-hati juga ya. Jadi nggak usah kuat-kuat, nggak usah bertenaga banget, yang penting santai dan bisa kebuka gitu. Pelan-pelan aja sampai saya celah. Pokoknya harus kalian perhatikan lah untuk ngebukanya ini, jangan sampai buru-buru malah nanti rusak ya. Karena bagian tombolnya kan nggak rusak tuh, cuman fleksibelnya. Oke, kalau fleksibelnya rusak. Nah, bagian penguncinya juga ini takutnya rusak. Nah, di sini gua pelan-pelan banget karena nyari selanya emang susah untuk bagian itu. Nah, ini udah kebuka. Dan buat kalian gua saranin yang tadi untuk fleksibel, hati-hati ya untuk membukanya. Nah, di sini udah kebuka ya. Jadi langkah selanjutnya kita buka itu bagian kerangka yang nyambung ke bodi dan di LCD. Kalian buka aja baut di situ. Di situ kayak ada penguncinya gitu, ada tiang penguncinya di baut, 2 baut ya. Jadi total 4 baut dan 2 pengunci. Nah, itu wajib kalian buka dulu dan nanti kebuka begini nih. Nah, kalau udah kebuka kalian buka untuk bagian penyambung fleksibelnya, bagian lipetannya ya. Di situ ada juga untuk tiang penguncinya juga 1 lebih besar gitu, dan 2 baut, dikunci 2 baut. Ini harus kalian buka juga. Ini videonya sambil gue cepetin ya biar nggak kelamaan gitu. Jadi kalau videonya lama maklum aja, karena emang ngerjain ini butuh waktu yang banyak gitu, dan nggak bisa buru-buru juga kalau buat kita yang newbie. Kemungkinan kalau buat yang ahli mungkin bisa lebih cepat, cuma kita yang masih ahli belum ahli gitu harus pelan-pelan banget gitu. Jangan terburu-buru, jangan cepet-cepet, jangan kuat-kuat, harus santai dan pelan. Pokoknya ikutin tutorial ini dengan teliti lah, supaya jangan terburu-buru, daripada kalian nanti nyesal kalau udah rusak semua gitu kan. Karena udah kalian putuskan ngebuka ya kalian harus sabar gitu. Nah, ini tinggal dibuka aja fleksibel lama. Nah, ini udah kebuka ya. Jadi udah terpisah untuk bagian yang ke body dan untuk yang di LCD. Nah, selanjutnya PR kita tinggal ngebuka ini yang nyambung ke bagian LCD ya. Nah, di bagian ini juga harus hati-hati juga ngebuka bautnya. Mungkin, nah ini gue kemarin salah nih, sempat gue skip videonya karena gue ada masalah trouble di baut tengah, dan akhirnya gue paksa kuat karena gue udah bingung tuh nggak bisa kebuka, bener-bener selek dia. Jadi pakai minyak kayu putih baru bisa kebuka itu. Baut lama itu fleksibelnya udah kebuka tuh, tapi bautnya agak dol dikit. Cuman ya nggak apa-apa lah, daripada gue rusak nggak bisa kebuka dan fleksibelnya nggak kebuka gini kan. Nah, selanjutnya nanti kalian pasang di bagian sini ya untuk fleksibel yang baru.
Nah nanti ditempelin, ada penempelnya di situ. Kalian buka juga, biasanya udah ada langsung perekatnya kok di yang barunya, di fleksibel yang baru tuh ada perekat, tinggal kalian buka aja double tipnya. Oke, selanjutnya bisa kalian pasang aja nih. Ini gue buka ya. Ini tadi gue udah kasih tau kalau harganya sekitar ya gak nyampe 100 lah, sekitar 50-an ke atas gitu untuk fleksibel barunya. Ini mungkin KW ya, gue juga kurang ngerti, tapi yang jelas ini fungsinya bagus kok, udah gue cobain. Nah cara pasangnya begitu, harus pelan-pelan juga buat kalian masangnya karena emang tempatnya sempit. Sebenarnya tiang seng itu bisa dibuka ya, untuk yang penjepitnya itu, yang tempat baut tadi rusak. Pas terakhir video malah gua baru sadar itu bisa dibuka. Tapi kalau emang kalian nggak bisa bukanya, karena emang kan agak susah ngebukanya, tinggal diangkat gitu aja bisa, sesuai dengan video gua. Nah kalau udah kepasang, ini udah kepasang dengan rapi, udah dilem juga, baru kalian baut lagi 3 baut yang kalian buka tadi. Nah ini kalian baut, kembali videonya gue cepetin ya. Jangan lupa juga siapin makanan, minuman sambil ngerjainnya biar nggak bete juga dan gak dehidrasi ya, gak hilang konsentrasi lah. Dan jangan lupa kasih penerangan biar nggak gelap. Oke, kalau udah kepasang semuanya 3 bautnya, kita tinggal proses pemasangan ke kerangka yang tadi ya, yang udah kita buka. Cuman sebelumnya kayaknya gue mau buka seng aja biar lebih mudah tuh. Nah disitu ada 2 baut kecil ya, kalian buka aja biar nanti nggak susah untuk bagian penekukan ya, penekukan fleksibel. Nah 2 baut itu udah kebuka nanti, nah hasilnya begini. Jadi sengnya aja yang kita bawa, kita pasangin gitu, biar lebih simpel, lebih mudah. Karena takut juga fleksibelnya putus kan. Nah udah begini cara pasangnya, bisa kalian ikutin aja cara pemasangannya. Ini juga gue dapetin dari campuran dari video-video lainnya, jadi nggak cuma satu video yang gue tonton gitu untuk bisa masang ini. Jadi karena kan video-video lain tuh banyak ngejelasin, cuman dia kurang detail gitu, ada yang nggak ada suaranya, ada yang kecepatan, ada yang stepnya dilangkahin lah gitu. Nah ini gue gabungin dari semuanya, gue coba pelan-pelan. Jadi gue banyak tonton video tutorial cara bongkar dulu, nggak sembarang satu video langsung berangkat gitu. Jadi harus matang banget, mental ada banget baru kita pasang. Karena basicnya kan gue bukan tukang servis ya. Kebetulan gue punya alat dan juga gue siap lah untuk bongkar ini. Karena barang sendiri gitu, jadi nggak khawatir gitu. Tapi kalau barang orang lain minta bongkarin, harus pikir berapa kali dulu untuk buka kayak ginian. Karena resikonya kan besar tuh. Oke, selanjutnya kalau udah ke baut semua, kalian ikutin lagi langkah yang awal tadi untuk bagian tiang yang 2 tadi itu yang dibuka, dikencengin lagi dan posisinya diikutin seperti ini ya. Posisinya disesuaikan seperti ini. Jangan sampai salah posisinya. Kalaupun ini agak gelap, nanti bisa kalian zoom aja gitu, atau kalian pokoknya posisinya harus sesuai dengan yang ada di video ini, jangan sampai salah. Oke, terakhir tinggal kalian masukin ke bagian yang pengikat gitu ya, dia kayak ada lemnya lagi di situ, jadi fleksibel masuk ke bagian karetnya lagi atau apa itu ya, kayak pelapisnya gitu. Bisa kalian kasih lem lagi itu, tapi kalau masih ada perekatnya bisa tinggal langsung tempel aja. Udah, ini gue tempelin sedikit dulu. Mungkin bagian sini kalau yang nggak ahli dalam ngebuka mungkin bakal bopeng-bopeng ya hasilnya ya. Cuman kalau yang udah ahli biasanya sih dia ada salah satu video tuh gue lihat rapih banget. Kalau kalian punya tingkat kerapian bagus ya bisa rapih lah. Nah selanjutnya itu tinggal cara masukin ke bagian yang untuk ke body ya. Caranya begini, nanti di bagian ada 2 bagian untuk kayak lekukan gitu, bisa kalian lipat dan kalian masukin kalau susah. Ini kan ada sih kayak 2 kanan kirinya tuh kayak untuk baut gitu di fleksibel, bisa kalian lipat aja kalau susah masukinnya. Ini kalian masukin pelan-pelan seperti itu. Kalau udah kalian baut lagi yang bagian belakangnya dulu ya, yang 2 yang kecil tadi. Ini kalau udah dibaut, baru yang baut yang di sini. Sepertinya itu bisa nanti kayaknya ngebaut yang lain, yang itu sih. Nah 2 itu nanti pas masang body ya. Udah begini aja dulu. Udah kalian cobain dulu ini udah pas belum pemasangannya. Kalau udah, nah ini udah kayak gini ya. Sebelum dipasang kalian tes dulu, semuanya dites dulu fungsinya bener atau enggak, normal atau enggak gitu.
Takutnya kalian udah hati-hati, udah ini fleksibelnya yang memang dari pengiriman atau dari sellernya tuh rusak gitu kan, karena kan namanya fleksibel ya. Kalian cobain dulu sebelum dipasang daripada kerja 2 kali. Walaupun rusak kan bisa retur atau beli lagi gitu, karena kan harganya nggak mahal. Udah, kalian tinggal pasang, kalian cocokin, udah baru dites. Dan di sini gua tes dan alhamdulillah bisa nih. Kita tunggu aja. Nah, ini bisa ya. Nah, alhamdulillah bisa, semua fungsinya normal. Karena kan kalau dandan di tempat servis itu biayanya sekitaran ada yang 400 sampai 1 juta gitu. Tergantung kualitas fleksibel sih sebenarnya. Nah, ini tapi ini dengan harga murah dan juga kita kerjain sendiri, fleksibelnya kembali normal lagi gitu. Cuman gua nggak tahu untuk tahan seberapa lamanya. Yang jelas ini udah berhasil untuk fleksibel yang dengan harga ya cuma 50.000 ke atas lah, malah nggak nyampe 100.000. Ini udah bisa. Jadi cukup sekian video dari gua, semoga hasilnya ini bisa sama kayak gua untuk kalian yang mau nyoba. Tapi harus hati-hati, saran dari gua harus pelan-pelan. Jadi supaya nggak nyesel nanti setelah buka malah rusak semua bagian part dalamnya gitu kan. Jadi cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat, bisa ngebantu kalian juga untuk ngebongkar sendiri gitu, mengakali biaya untuk servisnya gitu lah. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, like video ini, dan juga share ke teman kalian, dan tinggalkan komentar di kolom komentar ya untuk ngebantu channel ini kira-kira apa yang salah dalam video ini gitu. Oke, gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.